Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua, jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, sorry sebelumnya ada suara yang ya lumayan lah pinggir jalan ya, jadi agak-agak suara motor mobil, tapi nggak apa-apa, yang penting suara saya mendingan lebih jelas lah, artinya tetap terdengar oleh teman-teman ya. Blogdag GT kumaha blogdag teh teman-teman atunya. Ya beginilah namanya kita ngekor ke project orang ya, kita artinya Blogdag ini sampai saat ini untuk penambang X1, kita kan X1 nih pakai handphone ya, belum ada perkembangan, versi juga masih sama. Nanti kita coba versi kita coba cek ya versi sama-sama ya, versinya udah berubah apa belum. Tapi yang pasti di sini ini penambangan masih jalan ya, belum ada informasi. Coba deprilisnya juga sama, kita cek ini masih 9 Februari, jadi belum ada rilis informasi untuk X1 atau penambang via seluler. Nah yang memang untuk jaringan utamanya, coba teman-teman kalau nggak percaya cek sendiri, memang sudah sudah jaringan utama yang digunakan. Namun untuk klaim yang dikatakan di X-nya kemarin itu, ternyata kemungkinan itu adalah klaim yang untuk melakukan pembelian atau sebagai investor melakukan pembelian kemarin, itu bisa klaim dan bisa sell nanti di bursa. Ketika bursa kan sekitar 2 hari lagi ya, 2 atau 3 hari lagi itu kan launching, sudah ada bursa yang diterterakan. Coba kita lihat di mana ya, bener FAQ-nya nggak di sini deh. Coba kita cek X-nya dulu deh teman-teman. Jadi X-nya juga informasinya baru sebatas ini teman-teman. Jadi tidak ada detail penjelasan untuk para penambang yang di handphone, langkah apa yang harus dilakukan buat penambang yang via phone ini. Jaringan memang sudah dibuat ya, walaupun jaringan kemarin sudah dibuat di wallet kita masing-masing, mau MetaMask, mau Trust Wallet, mau Web3-nya OKX dan lain-lain. Tetapi kalau untuk di aplikasinya itu belum ada tombol atau menu yang dikhususkan untuk penambang X1. Ini problemnya yang kita tunggu. Karena di sini ketika kita lihat, ini amanya oke, 1 hari menit. Nah dari sinilah ya, ini 15 jam yang lalu. Di sini malah harga diturunkan. Ini kan sama aja sebenarnya seperti kayak IPO ya. Jadi karena memang kalau udah mainnet kan bukan ICO lagi. Ini Blogdag memasuki fase berikutnya. Beli Blogdag harganya kan sekarang 16, kemarin 25 ya, 00025, sekarang 00016 ya. Mainnet sudah aktif, TGE selesai. Nah TGE di sini artinya mungkin yang buy kemarin ya, yang beli kemarin itu nggak langsung masuk tokennya, tetapi nunggu. Mungkin itu yang dimaksud TGE untuk saat ini. Ya karena saya cari-cari nggak ada teman-teman. Saya juga nanya di grup ke teman-teman yang lain, barangkali nemu caranya untuk klaim penambang X1 via phone ini bagaimana caranya, nggak ada. Karena memang informasinya juga nggak diberikan sama developer. Tapi ya nggak tahu, silakan sharing aja di kolom komentar teman-teman ya. Mungkin ada informasi lain ya. Karena saya juga keterbatasan saya pribadi, saya sendiri nggak nemu gitu. Nah ini 3 selesai, klaim airdrop dibuka sekarang. Klaim airdrop dibuka sekarang. Ini maksudnya klaim airdrop yang mana kan? Karena posisinya kalau untuk di aplikasi itu belum ada untuk cara klaimnya. Ini langkah terakhir Anda sebelum pencatatan bursa global utama minggu depan termasuk. Jadi kalau menurut saya klaim airdrop ini adalah klaim yang ada di website khusus untuk yang kemarin ikut ICO. Nah ini beli jadi tetap dia masih mempromosikan Blogdagnya ya, harga harus beli, maksudnya disarankan beli kali gitu ya. Potensi 300 kali katanya. Hak kepemilikan 0 berakhir sebelum pasar pengambilan alih ya, untuk diambil alih oleh pasar maksudnya. Oke, ini hubungkan dompet Anda, bersiap untuk mengajukan klaim untuk pembelian kemarin. Ada yang $20, ada yang 100, ada yang ribuan bahkan mungkin. Nah itu bisa diklaim tokennya. Seperti itu sepertinya. Kita coba lihat lagi. Nah ini bahkan ada salah satu developernya ya, membuat video momen genesis pembaruan jaringan, permintaan yang sangat besar selama peluncuran klaim mendorong Blogdag ke tingkat aktivitas yang baru. Ini adalah sinyal yang jelas ya tentang skalanya. Katanya tim kami dengan cepat mengidentifikasi hambatan tersebut, bla 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 bla, artinya infrastrukturnya ditambah ya,
Yang penambahan ini pemrosesan klaim sedang berlangsung, kinerja jaringan semakin membaik, infrastruktur kini lebih kuat dan lebih mudah diskalakan. Bahkan server katanya tambah lagi, beli lagi, oke lah. Kemudian di sini ada 13 jam yang lalu juga informasinya 8.000 lebih klaim berhasil ya. Sementara kan yang via seluler belum bisa klaim. Berarti ini jelas klaim yang memang ikut ICO. Klaim berhasil dan terus bertambah. Jaringan sudah aktif, klaim sedang diproses, lalu lintas padat dan stabil. Lebih dari 8.000 pemegang telah berhasil menyelesaikan proses klaim mereka. Inilah yang disebut permintaan nyata. Hormat yang sebesar-besarnya kepada komunitas BlockDAG. Kalian telah hadir, oke. Tapi yang pasti klaim via aplikasi itu belum ada caranya dan belum bisa. Ini untuk di Twitternya ya. Ini 13 jam yang lalu. Kemudian kita coba cek di ininya ya, FAQ-nya ya. Karena memang di sini kita coba lihat aplikasi penambangan X1 yang via seluler. Ini bagaimana kita melakukan penambangan tanpa blockchain yang aktif. Oke, ini penjelasan secara umum untuk penambang. Nah, bagaimana cara saya mengklaim koin saya setelah menambang? Kami akan segera menambahkan fitur dompet ke aplikasi. Ya, sementara saat ini di aplikasi belum ada dompetnya kan. Tempat Anda dapat memindahkan koin yang telah Anda cetak, katanya. Ini akan sejalan dengan peluncuran testnet dan mainnet kami. Tapi ini kan udah tanggal 14 kemarin informasinya. Nah, makanya kan saya pikir tanggal kemarin informasi yang kita pelajari di X itu kan saya pikir dengan yang X1 Piapon ini ternyata mungkin ICO yang ikut ICO teman-teman. Seperti itu karena memang belum ada perubahan di aplikasi. Saat peluncuran mainnet semakin dekat, pengguna dengan setidaknya, nah ini nih. Ini juga fungsionalnya apakah ke penambang X1 atau memang ini yang ikut ICO. Ini yang harus kita coba lihat. Pengguna dengan setidaknya 7.500 BlockDAG dari pra penjualan ya, dari pra penjualan akan siap untuk dimigrasi. Siapapun yang tidak memiliki 7.500 BlockDAG yang dibeli, oh berarti ini bukan yang penambang X1 ya, yang dibeli ya jelas ya. Dari pra penjualan yang atau ICO kemarin, saat peluncuran tidak akan dapat memindahkan koin selama proses KYC. Jadi ada KYC teman-teman. Nah, sementara kan kita jalanin BlockDAG ini kan kita belum melakukan KYC ya teman-teman ya. Menu KYC-nya juga belum ada. Jadi ini akan ada KYC nanti. Kemungkinan sih mungkin ini ada info lanjutan. Jadi untuk kita sebagai penambang X1 ya, penambang X1 di PON sabar saja dulu. Kalau yang saya pelajarin ternyata memang bukan bagiannya kita, bukan giliran kita. Giliran kita nanti belakangan. Saat ini mainnet saat ini diperuntukkan dulu untuk yang memang melakukan pembelian atau ICO teman-teman. Itu pun minimal 7.500 katanya baru bisa diklaim. Kalau yang belinya dikit tuh nggak bisa klaim. Belinya cuma 500 BlockDAG gitu kan. Kemudian beli cuma 100, 200 itu nggak bisa. Minimal 7.500 itu baru bisa klaim mereka. Jadi masih terkunci kalau di bawah ini. Itu pun yang ikut ICO apalagi kita. Nah, bagi teman-teman yang kemarin sempat ada di kolom komentar juga, Bang. Ini kita di lock setahun, kita nggak bisa kalau di bawah 7.000 dan sebagainya. Nah, ini udah ada penjelasannya ya. Jadi artinya ini sementara belum ada kejelasan tentang penambang X1. Ada minimumnya atau tidak, karena kalau ini untuk yang ikut ICO. Kapan saya akan mendapatkan koin saya? Anda akan menerima koin Anda setelah migrasi ke mainnet. Artinya mungkin proses yang X1 ini masih on proses teman-teman. Bagaimana cara saya melihat koin yang saya tambang di dashboard penjualan? Oke, ini kita lewat. Dari koin mana penambangan tersebut dilakukan? Oke, kita lewat. Kita cari yang penting-penting aja teman-teman. Bagaimana jika saya kehilangan akses nomor ponsel? Oh, ini kesalahan teknis. Teman-teman tinggal baca aja. Ini ada di FAQ-nya ya. Jadi teman-teman silakan aja di website resminya itu bagian wiki, menu wiki itu ada. Nanti saya tunjukin. Bagaimana cara meningkatkan kecepatan menambang saya? Oh, ini untuk kecepatan menambang itu bisa bisa dari Repel dan lain-lain. Apa saja persyaratan sistem untuk aplikasi BlockDAG X1? Aplikasi BlockDAG X1 kompatibel dengan semua ponsel pintar iOS atau Android yang menjalankan Android. Oke ya. Kemudian seberapa sering aplikasi BlockDAG X1 akan diperbarui? Oke, di sini ada beberapa mereka, coba kita lihat. Nah, ini di sini bisakah saya menggunakan beberapa perangkat untuk menambah BlockDAG dengan aplikasi BlockDAG X1 katanya dalam perangkat yang berbeda.
Nah, berarti bisa teman-teman, karena kemarin ada yang nanyain, Bang, kalau misalkan dalam handphone yang berbeda satu wallet gimana, tapi handphonenya beda, nomornya beda. Nah, ini pertanyaannya ada terjawab di sini. Artinya bisa teman-teman, bisa ya. Jadi silakan aja, kalau ya handphonenya beda itu bisa apa namanya, menambang di handphone yang kita punya 3 handphone, nambang BlockDAG semua, nanti gunakan satu wallet, kemungkinan sih bisa, asal perangkatnya beda, itu mungkin ya. Oke. Bagaimana cara saya menarik atau menggunakan koin BlockDAG saya yang tambang dengan aplikasi BlockDAG S1? Nah, setelah BlockDAG resmi diluncurkan di Mainnet ya, Anda akan dapat menarik dan memperdagangkan koin BlockDAG yang Anda tambang menggunakan. Nah, ini dia. Yang kita tunggu kan ini sebenarnya ya. Bagaimana cara menarik hasil penambangan kita sebenarnya setelah Mainnet, tapi kan sampai hari ini tanggal 14 saya rekrut, ini belum ada menu yang spesifik untuk bagaimana cara klaim kita hasil nambang. Ini yang kita tunggu. Jadi kalau ditanya tanggal berapa, di sini aja belum ada. Makanya saya juga nunggu teman-teman. Jadi kalau nanya, Bang, cara klaimnya gimana? Kapan bisa klaim? Kapan bisa dipindahkan ke wallet? Enggak ada. Saya juga belum nemu teman-teman. Ya kalau ini sharing aja di di kolom komentar ya, biar saya juga bisa tahu kalau memang saya belum ketemu ya jalannya ya, karena yang saya cari nggak ada teman, belum dapat dari developernya. Apakah penggunaan aplikasi BlockDAG X1 akan mempengaruhi kinerja ponsel? Ya, itu adalah sedikit paling. Oke, itu kita lewat. Yang penting ini ya, setelah BlockDAG resmi diluncurkan, sekarang kan udah Mainnet nih, berarti kita tinggal tunggu dibukanya kapan. Kemungkinan bisa akhir bulan atau mungkin awal Maret, kita nggak tahu. Karena yang jelas ini yang didahulukan adalah yang ikut ICO. Oke. Kemudian bagian hasil memberikan masukan, kita lewat. Apakah komunitas forum? Oke. Kemudian memastikan praktek, nggak ada ya. Yang intinya itu ya teman-teman ya. Jadi kita ke aplikasi. Kalau kita ke aplikasi ke sini teman-teman, ini memang belum ada perubahan. Kalau misalkan kita ke websitenya, oke, kita ketik BlockDAG misalkan ya, BlockDAG, kita start enter, dia akan keluarkan seperti ini websitenya. Nah, ini di sini kita coba klik ya. Nah, ini kan masih 1.6 aplikasinya ya. Ini masih 1.6. Kalaupun memang misalkan di download seperti ini, nanti ketika kita install itu akan tetap sama, tidak berubah, karena saya udah lakuin teman-teman ya. Saya udah lakuin itu, kita coba lihat. Nah, ini kan, ini coba ya, kita coba ya. Kita coba cek ada perubahan atau tidak. Nah, jumlah MB-nya pun sama, 8111 dalam kurung ini 1 nih, 1.61. Ini memang aplikasi berarti ngeganda, artinya sama, belum ada perubahan. Kalau 1.7 aja, kemungkinan ada menu tambahan, tapi ini belum. Kalaupun memang saya klik, saya install ya seperti ini, saya install misalkan, dia tetap akan menginstal, namun hanya sekedar pembaruan saja, tetap nggak berubah, nggak ada perubahan, gitu teman-teman ya. Oke, jadi buat teman-teman yang jalanin penambangan BlockDAG di X1 yaitu di handphone via phone, bukan via hardware, jadi ya mau nggak mau teman-teman ya, kita sabar saja, kita jalanin saja, kita klik aja dulu. Selagi kita bisa klik ya kita klik dulu. Nanti juga akan ada informasi di X-nya atau di FAQ-nya ada tambahan. Tetapi sejauh ini belum. Bahkan versi yang di FAQ tadi saya baca, saya lihat versinya juga masih 1.5 kalau nggak salah. Jadi belum 1.6. Sementara kita di websitenya di halaman depan, bukan di FAQ-nya, itu udah 1.6 ya. Jadi artinya kita tunggu saja. Kita nggak tahu, ternyata kalau saya pribadi yang saya pahami, ini sudah fix, berarti yang didahulukan yang ikut ICO dulu, yang beli dulu. Jadi gitu ya. Jadi kalau nanya ya sudah, saya juga nggak bisa ngapa-ngapain nih, saya juga nunggu saja berarti. Nah, jadi ada teman-teman yang di kolom komentar, waduh gagal JP, ya memang belum, kita nih buntut. Kita buntut nungguin ya. Jadi nungguin nungguin giliran lah, yang gratisan nanti belakangan. Tapi saya saranin ya teman-teman nggak usah pakai. Jadi gini prinsipnya dari dulu ya, di channel saya ini adalah teman-teman yang memang garap mengutamakan ya, bukan hanya satu-satunya, tapi mengutamakan kita main gratisan kalau penambangan. Kalaupun memang ada project-project yang pakai depo berbayar, itu ya selingan aja, iseng-iseng aja, kalau mau ya nggak masalah. Tapi yang utamanya adalah memang
yang seperti ini ya. Tapi teman-teman silakan kalau memang ada uang dingin ya, hasil naruh di kulkas atau di freezer ya silakan. Kalau mau pakai beli block dark misalkan buat trading ya silakan aja ya, karena memang sudah bisa itu. Cuman ya depths-nya yang digunakan bukan depths Uniswap, PancakeSwap, bukan. Jadi belum di DEX juga belum listing ya. Jadi ini depths-nya apa namanya block dark sendiri ya. Jadi untuk depths-nya block dark sendiri, tidak menggunakan DEX-nya DEX Uniswap ya, depths Uniswap atau apa namanya PancakeSwap, enggak. Tapi kalau saya pribadi memang nggak beli teman-teman. Kalau teman-teman nanya misalkan, Bang Arul gimana, beli nggak, udah jual belum? Nggak, saya nggak beli. Jadi saya juga nggak bisa praktekin saya jual di mana segala, nggak bisa. Karena saya nggak beli teman-teman. Saya nunggu memang pure murni benar-benar di aplikasinya saja. Jadi kalau memang nanti sudah bisa diklaim aplikasi, kita tinggal minahin ke wallet kita, paling nanti modal gas fee saja. Gitu aja. Oke. Saya rasa jelas lah block dark ya, gitu aja. Tunggu saja, dipantau saja, karena memang nggak mungkin nggak dikasih kalau memang sudah. Karena teman-teman kalau mau cek di apa namanya CoinMarketCap ya, mau di media-media besar atau di platform-platform besar, block dark ini memang sudah ada, sudah tercantum dan sudah menyebar di seluruh dunia. Jadi memang sudah di beberapa negara yang tahu block dark sudah pasti. Developer besar juga sudah mengakui karena memang ini udah bener mainnet, artinya begitu ya. Jadi kalau nanya, wah jangan-jangan ini scam apa segala macam, enggak, memang sudah ada di CoinMarketCap, sudah ada di beberapa apa namanya platform-platform besar. Bahkan nih kalau nggak percaya kita lihat teman-teman. Oke, nih ya kita ketik di sini aja di pencarian block dark. Misal seperti ini saja. Oke. Nah, kita hapus, kita langsung buka. Nah, ini kan ada. Teman-teman, ini untuk website resminya. Kalau mau download aplikasinya di sini. Nah, di sini kan memang sudah di pintu juga membahas, Indodax membahas, di CoinMarketCap bahas, Binance juga bahas, YouTube juga ada. Jadi artinya memang ini sudah banyak diketahui oleh platform kelas dunia, platform besar gitu teman-teman ya. Jadi kalau untuk giliran yang di handphone sabar aja. Oke, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.